Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. King Sui tidak merasa tidak nyaman dengan kecurigaan yang dimiliki lawan padanya. Faktanya, ada pepatah yang ditekankan di seluruh benua, Anda tidak boleh menggigit lebih dari yang Anda bisa mengunyah. Biasanya, hanya ada sedikit orang yang akan menjadi yang terbaik dalam dua hal sekaligus. Misalnya, seorang alkemis kuat seperti dia, untuk seseorang di levelnya, jika dia sangat ahli dalam memurnikan obat-obatan, kekuatannya akan sebaliknya. Secara alami, jika dibandingkan dengan orang biasa, kekuatannya akan lebih unggul, tetapi jika dibandingkan dengan orang-orang yang juga di bidang alkimia, kekuatannya tidak akan tertahankan untuk dilihat. Hal yang sama berlaku untuk alkemis. Jika seorang alkemis mendedikasikan semua kerja kerasnya pada keterampilan medisnya, keterampilan medisnya secara alami akan baik. Namun, tanpa ragu, dia tidak akan punya banyak waktu untuk kultivasinya. Jadi, jika seorang alkemis ingin membunuh seseorang, itu harus bergantung pada siapa yang dia bunuh. Meskipun ada banyak orang yang dapat unggul dalam dua bidang, sangat sedikit yang memiliki energi untuk melakukan itu. Jika itu masalahnya, bukankah lebih baik jika mereka fokus hanya pada satu hal? Mungkin dengan cara itu, mereka akan menjadi lebih kuat. Saya Mo Yulong. Bagaimana saya bisa memanggil Anda, Tuan? Saya King Sui, ucap King Sui tersenyum. Silakan bergerak, aku tidak ingin mengganggumu. Mo Yulong tersenyum dan berkata. King Sui memandang Mo Yulong dan tersenyum, apakah kamu yakin? Tentu saja. King Sui tiba-tiba muncul di depan Mo Yulong dengan 9 langkah istana. Itu membuat Mo Yulong cukup terkejut. Dia segera berbalik dengan gerakan yang tidak biasa untuk menghindarinya. King Sui mengulurkan lengannya, tangan penangkap naga. Pada saat King Sui melepaskan tangan penangkap naga, Mo Yulong bergerak sekali lagi. Tubuh Mo Yulong diikat sebentar. Ketika waktu berlalu, dan dia bersiap untuk menghindar sekali lagi, dia merasakan sensasi mati rasa di sekujur tubuhnya dan tidak bisa mengumpulkan cukup kekuatan pada waktunya. Dia segera dipukul di dada oleh King Sui dengan pukulan lurus. King Sui tidak memukulnya terlalu keras, tapi tetap saja, itu cukup untuk membuat Mo Yulong kesulitan bernapas. Itu sangat buruk sampai semuanya menjadi kosong di depannya. Selanjutnya, King Sui melepaskan combo berkelanjutannya seperti badai yang dahsyat. Jika King Sui ingin membunuhnya 100 kali, dia akan mati 100 kali. Sekarang, Mo Yulong seperti karung tinju King Sui. Sampai dia dipukul keluar dari platform oleh King Sui, dia masih merasa sedikit pusing. Dia hanya kembali ke akal sehatnya setelah beberapa saat dan memandang King Sui seolah-olah dia sedang melihat monster. Sudah kubilang sebelumnya bahwa seorang alkemis tidak membunuh dengan pedang. Saya tidak punya niat untuk membunuh Anda. Jadi, bagaimana perasaanmu? Apa rasanya enak? King Sui terkekeh. Ya, ini pertama kalinya aku melihat gaya bertarung seperti ini. Terima kasih telah menahan, kata Mo Yulong dengan suara serius. Dari awal hingga akhir, dia tidak sempat melakukan gerakan apapun. Dia tahu lebih baik dari siapapun tentang kekuatannya. Meskipun dia mungkin tidak berada di atas, dia belum melihat siapapun yang mampu melakukan ini di seluruh wilayah es utara. Ini terlalu menakutkan dan pada saat yang sama sangat menyakitkan baginya. Tidak hanya dia tidak memiliki kesempatan untuk melawan, tetapi lawannya bahkan seorang pria muda. Setidaknya, lawan terlihat lebih muda dari dirinya. Pertempuran sebelumnya berakhir terlalu cepat. Meski begitu, masih banyak orang yang melihatnya dengan jelas. Namun, mereka tidak berhasil melihat banyak hal itu. Itu lebih seperti dua orang yang sedang berakting. King Sui tidak memukul dengan keras, tetapi dia berhasil mengalahkan Mo Yulong dengan mudah. Tuan,
Anda memiliki teknik pertarungan yang sangat misterius. Tolong izinkan saya untuk mengujinya sendiri." Pada saat ini, seorang wanita berkata saat dia muncul. King Sui melirik lawannya dan secara otomatis tahu bahwa dia adalah anggota Istana Rubah Abadi. Dia memancarkan aura yang sama dengan wanita yang sebelumnya bertinju dengan Bei Ming Sui. Namun, wanita ini terlihat sedikit lebih tua. Atau lebih tepatnya, kata dewasa lebih tepat untuk menggambarkannya. Bahkan tidak ada satupun kerutan di wajahnya. Itu tampak halus seperti batu giok. Dia terlihat sama seperti gadis remaja. Jangan ragu untuk melakukannya. Wanita itu mengeluarkan aura menggoda dari seluruh tubuhnya. Pingsan Yin Qi bisa dirasakan memancar dari tubuhnya di antara gerakannya. Jenis Yin Qi ini adalah asal Yin Qi yang dimiliki seorang wanita. Pria akan menganggapnya sangat menarik. Tangan rubah bulan, gerakan menawan rubah. Gerakan tangan wanita itu terlihat sangat kompleks. Memang, ada semacam keindahan bagi mereka. Itu menakjubkan. Dikombinasikan dengan gerakan uniknya, dia sangat menyenangkan untuk dilihat. Dia bisa dengan mudah membuat orang lupa bahwa mereka sedang bertengkar. Alih-alih bertarung, dia lebih terlihat seperti sedang menari. Tiba-tiba, wanita itu menusuk King Sui dengan jarinya. Serangan jari ini sangat murni dan mengandung yin origin Qi yang intens. Dia memiliki senyum tipis di wajahnya. Kedua matanya yang cerah terlihat begitu menawan sehingga bisa menarik jiwa seseorang. King Sui menggelengkan kepalanya. Jika King Hanye adalah orang yang menggunakannya, dia mungkin masih memiliki kesempatan untuk merayunya, tapi wanita ini terlalu inferior dibandingkan. Teknik bela diri wanita terutama dibangun di atas pesonanya. Jika seseorang tidak memiliki kemauan yang kuat, itu akan sia-sia bahkan jika dia sadar bahwa dia harus memblokir lawannya. Jadi bisa dikatakan, tidak mungkin untuk bertahan secara efektif. Inilah tepatnya yang hebat tentang wanita. Seperti kata pepatah, jika saya mati di bawah rok, saya masih bisa menggoda sebagai hantu. Ada beberapa hal yang tidak pernah bisa dikendalikan. Mata King Sui terlihat sangat jernih. Begitu mata wanita itu dan mata King Sui bertemu, dia secara otomatis tahu bahwa dia harus melarikan diri. Dia dengan cepat melangkah mundur. Namun, King Sui tidak akan membiarkan dia melakukan apa yang dia suka. Dia melepaskan tangan penangkap naga miliknya. Pada saat yang sama, dia menginjak tanah. Pada saat efek tangan penangkap naga hilang, gelombang kejut yang tercipta dari stom gajah perkasa segera melenyapkannya. Dia benar-benar kehilangan kendali atas tubuhnya. Bahkan jika dia tahu cara terbang, dia masih membutuhkan waktu untuk menyeimbangkan dirinya. Pada saat ini, King Sui melompat. Kludan. Alam Tai Chi King Sui adalah sesuatu yang tidak boleh diremehkan. Itu segera membuat wanita itu keluar dari peron. Pertempuran berakhir. Sama seperti sebelumnya, King Sui menyelesaikan pertempuran dengan sangat mudah. Sekarang, semua orang tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi. Pertempuran macam apa ini? Selama pertarungan, fluktuasi aura sangat jelas. Tidak ada yang berhasil merasakan gerakan aura King Sui. Sepertinya dia tidak menggunakan origin Qi-nya dan hanya menggunakan kekuatan fisiknya untuk mengalahkan lawan-lawannya. Setelah itu, dua penantang lainnya naik ke atas panggung. Sama seperti sebelumnya, King Sui mengalahkan mereka dengan mudah. Selanjutnya, semua lawannya tidak terluka. Seperti yang dikatakan King Sui sebelumnya, dia adalah seorang alkemis. Karena dia tidak punya dendam terhadap mereka, dia tidak akan mencoba menyakiti mereka. Kecuali jika lawan memiliki niat untuk menyakitinya, dia tidak akan mencoba menyakiti mereka terlebih dahulu. Terlepas dari apa yang terjadi, kata-kata ini masih mendapatkan rasa hormat dari banyak orang. Saat ini, banyak orang juga mulai mengukur alkemis ini. Dia masih sangat muda, tapi bagaimana keterampilan medisnya? Namun, sekarang sepertinya bukan waktunya untuk memikirkan hal ini. Bocah, kamu sepertinya menikmati pertarunganmu. Sini, lawan aku. Seorang pria muda muncul di peron.
Si Kang Yeyang, saya hanya menantang dia untuk mengekspos triknya. Klan Si Kang telah mengambil alih sebuah platform. Saya akan segera turun setelah saya mengalahkannya, kata Si Kang Yeyang di sekitarnya. Klan Si Kang sebelumnya telah mengambil alih suatu tempat. Dapat dilihat bahwa klan Si Kang memiliki kekuatan yang layak karena ini, tetapi sekarang King Sui di peron, Si Kang Yeyang tidak dapat menahannya. Dia tidak yakin dengan kekuatan King Sui. Baginya, ini semua hanyalah akting. Sebenarnya banyak orang juga yang merasa seperti itu, tapi hanya sedikit pendekar ahli yang tahu bahwa pemuda ini luar biasa, sedemikian rupa sehingga dia bisa dilukiskan dengan kata tangguh. Mau bergabung denganku dalam akting? Bagaimana dengan ini? Anda bisa berpura-pura seperti Anda baru saja menyemburkan seteguk darah segar dan terlempar dari panggung. King Sui tersenyum dan menatap pemuda yang jujur itu. Sebenarnya, Si Kang Yeyang hampir 2 kali lipat usia King Sui. Namun, dia masih terlihat sangat muda. Jika Anda cukup kuat, saya tidak keberatan terlibat dalam pertunjukan, kata Si Kang Yeyang dengan nada tegas. King Sui menggelengkan kepalanya ketika dia melihat ekspresi terlalu percaya diri di wajahnya. Itu adalah pamer lainnya. Namun, ini tidak mengherankan. Semua orang mencolok. Beberapa mengungkapkannya sepanjang waktu, beberapa melakukannya sesekali, beberapa melakukannya secara terbuka dan tanpa rasa takut, sedangkan sisanya akan melakukannya secara diam-diam. Jangan khawatir, kamu pasti akan menampilkan pertunjukan yang bagus. King Sui segera berjalan ke arahnya. Adapun Si Kang Yeyang, begitu dia bertempur, dia tidak akan lengah. Saat sosoknya bergerak, 3 gambar berlubang muncul. Dia langsung mengayunkan pedang panjang di lengannya dengan gerakan horizontal. Cahaya pedang dibagi menjadi 3 tebasan dan maju menuju King Sui. Teknik pedang mengejar bulan klan Si Kang. Setelah teknik pedang mengejar bulan dilepaskan, itu akan seperti cahaya bulan yang turun dari langit. Itu tajam dan cerah, seperti gerimis dan angin di musim semi, namun kehebatannya yang melukai cukup untuk menembus kulit seseorang. Ki pedang ini adalah ki pembunuh yang paling tangguh. Sedikit demi sedikit, itu menembus tubuh target. Saat berada di bawah kendali Castor, setelah meledak, itu akan segera menyebabkan musuh menghilang menjadi debu. Itu akan menghancurkan organ musuh hampir seketika. King Sui memiliki fisik yang kuat. Selanjutnya, dia memiliki kemampuannya sendiri untuk melindungi tubuhnya. Jadi, sangat mudah jika dia bermaksud memblokir ki pembunuh. Ini juga ada hubungannya dengan fakta bahwa King Sui lebih kuat daripada lawannya dalam hal kekuatan. Jika lawannya lebih kuat, akan sangat sulit bagi King Sui untuk memblokir pedang ki. King Sui mengulurkan tangannya dan menunjukkan jarinya. Sosoknya langsung bersinar seperti bayangan pedang. Dia berhasil mendaratkan jarinya di dada lawan begitu saja. Si Kang Yeyang segera menyemburkan seteguk darah segar dan terlempar ke belakang. Serangan satu jari itu telah melukai inti internalnya. Selalu dikatakan bahwa tinju lebih rendah dari telapak tangan. Telapak tangan lebih rendah dari jari. Bagaimanapun, jari-jari itu masih memiliki kekuatan melukai yang menakutkan, terutama pada saat diarahkan ke titik akupuntur target. King Sui akan menggabungkan 9 yang ki bersama dengan origin ki-nya dan mengirimkannya jauh ke dalam tubuh lawan. Itu bahkan lebih kuat daripada pedang kis yang dipancarkan oleh praktisi klan Si Kang. King Sui membenci Si Kang Yeyang. Sebelumnya, dia sudah sangat kesal ketika mereka berbicara di luar. Menambahkan bahwa dia adalah musuh bebuyutan Tian Herenmo, sangat mungkin di masa depan, mereka akan berdiri di depan satu sama lain sebagai musuh. Dengan demikian, dia tidak merasa perlu untuk menahan diri. Saat ini, kepala Si Kang Yeyang menjadi kosong sama sekali. Faktanya, kepalanya masih memikirkan hal-hal yang dikatakan King Sui sebelumnya. Bagaimana kalau kamu berpura-pura mengeluarkan seteguk darah segar? Itu terus berjalan bolak-balik telinganya. Kali ini, tidak ada yang berani naik ke atas panggung. Siapapun tahu bahwa King Sui bukanlah manusia biasa. Banyak orang tahu bahwa jenius klan Si Kang tidak akan setuju untuk bertindak dengannya.
King Sui berhenti menatap si Kang Yeyang yang jatuh dari panggung. Dia mengalihkan pandangannya ke Bei Mingsue. Dia bisa merasakan bahwa dia mengawasinya. Dia kemudian tersenyum dan mengangguk. Senang bertemu denganmu, Nona muda Bei Ming. Senang bertemu dengan kamu juga. Ini benar-benar kebetulan. Bei Mingsue tersenyum dan berkata, memang itu. Yu Sixuan berada di platform tidak jauh dari mereka saat dia melihat keduanya. Matanya dipenuhi dengan keingintahuan saat dia mengarahkan perhatiannya pada King Sui dan Bei Mingsue. Dia sepertinya telah melihat sesuatu. Entah bagaimana, dia merasa sesuatu akan terjadi di antara keduanya. Itu adalah naluri. Namun, untuk saat ini, mereka tampaknya tidak terlalu mengenal satu sama lain. Pada saat ini, ada orang lain yang berdiri di platform terakhir. Itu adalah pria yang tampak paruh baya. King Sui tidak mengenalnya, tetapi Bei Mingsue memberitahunya bahwa itu adalah seseorang dari klan Kiao. Setelah mendengar itu, semuanya menjadi jelas bagi King Sui. Klan Kiao dari kota Dazang. Dia sepertinya mengalami sedikit konflik dengan mereka saat pertama kali tiba. Sama seperti itu, ke-10 platform memiliki orang-orang yang berdiri di atasnya. Secara alami, mereka yang tidak naik ke panggung akan merasa kesal, tetapi apa yang dapat mereka lakukan? Ini adalah masyarakat di mana kekuatan berbicara untuk semua. Ini diperbaiki kemanapun seseorang pergi. Setelah 15 menit, mantra di peron mulai bersinar dengan cahaya terang. Setelah itu, ke-10 prajurit itu menghilang. Yang lainnya bubar dari peron. Mereka mulai memimpin regu mereka sendiri untuk berburu harta karun di sekitar lingkungan. Ada banyak harta karun di sekitar sini. Mereka seharusnya sudah menganggap diri mereka beruntung bisa berada di sana. Adapun bagian internal tanah spiritual, hanya 10 orang terpilih yang diizinkan berada di dalamnya. Banyak orang sebaiknya berhenti bermimpi tentang pergi ke sana seumur hidup mereka. King Sui sadar kembali hampir seketika. Dia menyadari bahwa dia berada di kamar sebuah istana. Tempat ini dikatakan sebagai bagian dalam dari patung besar itu sebelumnya. Saat ini, 10 orang sedang berdiri di sana. Seluruh tempat terlihat sangat kosong dan bagian dalamnya dihiasi dengan patung Buddha emas. Patung Buddha secara signifikan lebih kecil dari patung batu sebelumnya, tetapi masih lebih besar dari manusia. Tingginya sekitar 3 meter dan lebar 2 meter. Itu memberi orang perasaan bahwa itu sangat tebal. Itu juga membagikan Buddha Light Tracer Key yang cerah. Yang lain dengan tenang mengamati patung itu. King Sui, di sisi lain, berdiri di samping membeku karena terkejut. Buddha Light Tracer Key di sekujur tubuhnya mulai terhubung dengan yang ada di sekitar patung Buddha dengan cara tanpa bentuk. Golden Buddha Tracer Key di seluruh tubuhnya semakin kuat dan kuat. Fakta ini sangat menggembirakan King Sui. Tanpa diragukan lagi, kemampuan Buddha Light Tracer Key sangat kuat. Itu adalah sesuatu yang hanya bisa dilihat tetapi tidak pernah diimpikan. Ini karena King Sui tidak tahu bagaimana mengolah Buddha Light Tracer Key yang ada di tubuhnya. Dia tidak tahu bagaimana dia bisa memperbaikinya. Sampai sekarang, Buddha Light Tracer Key di seluruh tubuhnya sedang dinaikkan dengan cepat. Bahkan King Sui ketakutan dengan kecepatan pertumbuhannya. Setelah beberapa saat, harta Ki di sekitar patung Buddha menghilang. King Sui memeriksa tubuhnya dan menyadari bahwa Buddha Light Tracer Key miliknya dinaikkan sebesar 20%. Ada total 10 patung Buddha di istana, itu berarti dia setidaknya bisa meningkatkan kekuatannya 2 kali. Buddha Light Tracer Key dapat meningkatkan setiap fungsi tubuh manusia. Ketahanan, kekuatan garis darah, dan sebagainya. Tidak perlu menyebutkan manfaat dasarnya. Ia bahkan bisa melawan kekuatan jahat yang menyerang tubuh dan racun. Yang lainnya berjalan mengitari patung Buddha. Mereka sedang menunggu patung Buddha untuk memberikan mereka hadiah. Orang-orang yang datang sebelumnya, semua akan mendapatkan hadiah yang seperti hadiah dari Tuhan. Saat ini, semua orang menyilangkan kaki mereka sambil duduk. Mereka sedang menunggu hadiah dari Tuhan. Secara alami, King Sui juga duduk. Tidak seperti mereka,
King Sui menerima Buddha Light Tracer Ki. Hanya Ki ini sudah menjadi keuntungan besar baginya. Ki harta karun dari masing-masing patung Buddha diserap oleh King Sui satu persatu. Terutama ketika dia maju ke patung Buddha yang ada di belakang, harta Ki mereka tampaknya terus meningkat. Pada saat dia mencapai yang terakhir, harta Ki yang dikandungnya 3 kali lebih signifikan daripada yang lain. King Sui mengamati patung Buddha tetapi tidak berhasil menemukan perbedaan apapun. Meski begitu, King Sui masih mendekatinya. King Sui juga tidak tahu mengapa. Mungkin agar dia bisa lebih dekat dengannya. Pada saat King Sui mengambil bagian terakhir dari Buddha Light Tracer Ki, sesuatu muncul di benaknya. Segel cahaya Buddha, segel berlian Buddha, segel kebijaksanaan Buddha. Segel cahaya Buddha, segel tangan Buddha tertinggi. Itu bisa menyebabkan pusing sementara pada lawannya. Periode efek akan bergantung pada kekuatan dan energi roh lawan. Segel berlian Buddha, segel tangan Buddha tertinggi. Itu meningkatkan pertahanan pengguna dengan jumlah yang tetap. Segel kebijaksanaan Buddha, segel tangan Buddha tertinggi. Kurangi kekuatan ofensif lawan dengan jumlah yang tetap. King Sui tersenyum dan melihat ke sekeliling. Setiap orang memiliki senyum di wajah mereka. Sepertinya mereka pasti mendapatkan keuntungannya sendiri. Saat ini, King Sui merasa nyaman. Sebelumnya, dia telah mendengar tentang Great Light Seal, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan benar-benar menemukannya sendiri. Lebih jauh, yang ini sepertinya kuat, menyebabkan pusing pada target. Bahkan mengulur beberapa detik, itu sudah cukup bagi King Sui untuk membunuh targetnya secara instan. Di bawahnya, adalah segel berlian Buddha dan segel kebijaksanaan Buddha yang keduanya sangat kuat. Bagi orang-orang seperti King Sui yang memiliki kekuatan pertahanan yang tangguh, ini bisa dianggap sebagai teknik ilahi. Sampai sekarang, kekuatan pertahanan King Sui sudah sangat kuat di bawah pengaruh Buddha Light Tracer Ki. Pada saat ini, dia perlahan membuka pintu dan segera, sinar matahari bersinar di dalam. Baru sekarang King Sui menyadari bahwa aula itu ditutup rapat sebelumnya, tetapi itu tidak sepenuhnya hitam. Itu relatif gelap. King Sui, ayo kita keluar. Yu Sixuan datang dan berkata sambil tersenyum. Baik, pada saat ini, Bei Ming Sue juga datang. Dia tersenyum dan berkata, lingkungan luar akan berbahaya. Saya pikir lebih baik jika kita tetap bersatu, ucap King Sui melihat yang lain. 3 orang bekerja sama, sedangkan kelompok lain memiliki 4. Dia segera mulai berpikir, apakah akan ada perang saudara yang pecah di sini? Baiklah, ayo keluar. King Sui tersenyum dan pergi bersama kedua gadis itu. Tempat ini adalah daerah pegunungan. Mereka berada di puncak lembah, namun mereka bisa melihat puncak gunung yang menghubungkan satu demi satu di kejauhan. Lebih jauh dari itu, tampak ada hutan, sungai, dan bahkan danau dan padang rumput. Buddha Light Tracer Ki King Sui ditingkatkan sekitar 4 kali lipat. Sekarang, bahkan dia sendiri tidak yakin seberapa kuatnya itu. Dia hanya bisa yakin kalau itu pasti kuat. Sifatnya yang paling kuat adalah pertahanannya. Di saat yang sama, kekuatan ofensifnya juga meningkat. Adapun yang ini, King Sui tahu bahwa itu kira-kira sekitar 7 miliar Dao Force. Satu-satunya hal yang tidak dia ketahui adalah kehebatan pertahanannya. Alasannya karena itu telah melampaui tingkat biasa yang seharusnya dimiliki seseorang. Ini hal yang bagus. King Sui tidak bertanya kepada kedua gadis itu warisan apa yang mereka dapatkan, juga tidak gadis-gadis itu bertanya kepadanya tentang miliknya. Ini adalah tabu di antara para pejuang. Kecuali itu seseorang yang sangat dekat dengan mereka tidak akan berbicara banyak tentang itu. Yang lainnya juga berdiri di sana dan tidak pergi. Sekarang, King Sui bersama dengan kedua wanita itu keluar. Dari 10 prajurit, 2 adalah wanita yang sangat cantik, tapi sayangnya, mereka berdua dengan King Sui, jadi banyak orang kesal karenanya. Dari 10 orang, 2 dari mereka masing-masing dari klan Kiao di kota Dazang dan klan Sikeng dari kota Siyun. Keduanya pernah mengalami konflik dengan King Sui pada satu titik,
klan Si King khususnya, tetapi King Sui tampaknya tidak terlalu peduli tentang itu. Saat ini, dia bahkan tidak memperhatikan satupun dari mereka. "Tuan, bagaimana saya harus memanggil Anda?" "Saya Lei Bao." Lei Bao dari Istana Abadi Matahari Agung tersenyum saat dia berkata kepada King Sui. "King Sui, senang bertemu denganmu," jawab King Sui dengan sopan. "Tuan King, terima kasih telah bersikap sopan. Sejujurnya, saya tidak berpikir bahwa saya akan memiliki kesempatan melawan Anda. Saya harap Anda bisa memperhatikan saya." Lei Bao tersenyum dan berkata dengan nada tulus. Saat ini, Kubai dari Istana Bulan Cerah juga sangat terkejut. Dia memandang King Sui sebelum melihat Lei Bao. Meskipun dia tidak mengenal King Sui, dia memahami Lei Bao dengan baik. Dia adalah orang yang sangat lugas dan akan mengatakan apapun yang ada dalam pikirannya. Dia tidak akan mencoba berpura-pura dan sopan dengan orang lain. Kata-kata Lei Bao menyebabkan dia melihat King Sui dengan sangat serius. Namun, setelah mencari beberapa saat, dia masih tidak berhasil mengetahui apapun tentangnya. Awalnya, dua orang dari klan Si King dan Kiao juga ingin mengatakan sesuatu kepada King Sui, tetapi pada saat ini, mereka berdua tetap diam. Mereka tidak ingin mencari masalah untuk diri mereka sendiri karena tidak aneh sama sekali mati di tempat ini. "Saudara Lei, tolong jangan bertindak begitu formal. Karena kita sudah di sini, kita tidak tahu bahaya apa yang ada di depan. Lebih baik jika kita menjaga satu sama lain, karena mungkin kita semua harus bekerja sama untuk memastikan bahwa kita dapat kembali dengan selamat." King Sui enggan untuk terus berdebat dengan orang-orang ini. Dia lebih suka menghabiskan waktu mencari beberapa barang bagus di sekitarnya. "Itu benar, namun, saya ingin tahu apakah yang lain juga memiliki pendapat yang sama dengan kami." Lei Bao memandang orang-orang di sekitarnya. "Memang bagus kalau kita tetap bersatu, tapi bersama dalam konteks ini berarti kebersamaan dalam satu wilayah. Misalnya, hari ini kita akan tinggal di daerah ini. Dalam hal mencari harta karun, kita masing-masing dapat melakukannya secara terpisah. Namun, jika salah satu dari kami mengalami bahaya, kami dapat mengirimkan sinyal untuk memberitahu yang lain. Apa pendapatmu tentang ini?" Kubai tersenyum dan berkata, "Itu yang terbaik. Kita bisa menjaga satu sama lain tapi di saat yang sama juga tidak memperebutkan hal-hal yang kita temukan." Lei Bao tersenyum dan berkata. Dia segera melirik ke arah King Sui saat dia selesai berbicara. "Saya juga merasa ini yang terbaik," ucap King Sui tersenyum. "Bagus, itu sudah beres. Hari ini, kita akan berburu harta karun di daerah ini, dan besok kita akan berkumpul di daerah yang berjarak 500 li dari sini. Apakah ini terdengar seperti ide yang bagus untuk kalian semua?" Lei Bao berkata setelah berpikir sejenak. Yang lain juga menunjukkan kurangnya keberatan mereka terhadapnya. Setelah saling mengenal sebentar, mereka bubar. 2 atau 3 dari mereka akan bergerak dalam kelompok kecil bersama dan mencari harta karun. Namun, King Sui tahu bahwa semua yang dikatakan sebelumnya hanyalah tanda formalitas. Jika mereka benar-benar dalam bahaya, mereka tidak boleh mengandalkan siapapun yang memberikan bantuan. Yang lain masih iri pada King Sui karena dia membawa kedua wanita itu bersamanya. Bagaimanapun, Bei Ming Sui adalah wanita paling cantik di seluruh domain Es Utara. Faktanya, seluruh istana abadi dunia bawah utara tidak setenar dia. Tempat ini berada di dekat tepi daratan. Jadi, tidak banyak bahaya yang bisa dihadapi. Namun, area yang berjarak 2000 lis dari titik ini akan penuh dengan bahaya besar. Tidak aneh jika ada yang mati di sana. Mari kita lihat sekeliling. Pemandangan di sini cukup bagus. Yu Sixuan tersenyum dan berkata sambil melihat sekeliling. Pemandangan di sini memang menyenangkan. Itu mekar dengan bunga segar dan ditutupi rumput. Ada banyak jenis burung dan udara di sekitarnya segar dan harum. Saat matahari bersinar dari langit, mereka bisa merasakan kehangatan, membuat mereka sangat nyaman. "Ayo pergi. Karena kami di sini, kami juga perlu mencari beberapa barang yang layak,"
Jika tidak, kami akan menyia-nyiakan kesempatan untuk sampai ke sini. King Sui tersenyum dan berkata sebelum dia memanggil binatang pembunuh naga. King Sui melihat kedua gadis itu segera setelah dia duduk di atasnya. Apakah Anda ingin bergabung dengan saya di sini? Setelah beberapa saat terkejut, Yu Sixuan segera duduk di samping King Sui. Bei Ming Sui ragu-ragu sejenak dan mulai duduk di sisi lain King Sui. Bagian belakang binatang pembunuh naga sebenarnya tidak selebar itu, tapi cukup untuk membiarkan mereka bertiga duduk bersebelahan. Ini karena ketiganya memiliki kultivasi yang kuat. Jika mereka adalah orang biasa, mereka tidak akan mampu melakukannya. Aroma samar masuk ke hidung King Sui. Wewangian ini terdiri dari dua jenis bau yang sangat memikat. Bei Ming Sui sedikit bingung saat duduk di sebelah King Sui. Mengapa dia duduk di sampingnya? Dia agak panik merasakan aura seorang pria dari dekat. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi padanya sebelumnya. Namun, karena dia sudah duduk di sana, dia tidak suka meringkuk di hadapan orang lain. Binatang pembunuh naga juga merupakan monster pemburu harta karun. Oleh karena itu, King Sui menyerahkan tugas mencari harta karun kepada binatang pembunuh naga. Hanya dalam beberapa saat, mereka berhasil menemukan ramuan obat yang layak, bunga teratai giok. Pada awalnya, kedua gadis itu tidak menyadari apa-apa, tetapi di bawah bimbingan binatang pembunuh naga, mereka berhasil menemukan beberapa barang yang layak, dan kebanyakan dari mereka adalah tanaman obat dan buah-buahan yang tidak biasa. Itu semua adalah bahan untuk pemurnian obat. Sekarang, mereka juga telah memperhatikan bahwa binatang yang mereka tunggangi adalah binatang pemburu harta karun. Binatang pemburu harta karun lebih berharga daripada beberapa prajurit kelas ilahi bersama-sama. Hari berlalu begitu saja. Mereka tidak menemukan harta yang menantang surga, tetapi berhasil menemukan beberapa tanaman obat. King Sui bertanya apakah mereka membutuhkannya, dan keduanya menolak. King Sui lebih lanjut menyebutkan bahwa dia adalah seorang alkemis dan membutuhkan ramuan sebelum menyimpannya. Apakah kamu benar-benar seorang alkemis? Bei Ming Sui bertanya dengan rasa ingin tahu. Yu Sixuan dan dia berdua bisa merasakan betapa menakutkannya kekuatan King Sui. Selain itu, dia berkata bahwa dia adalah seorang tabib, dan kemudian ditambahkan bahwa dia juga seorang alkemis. Karena itu, mereka cukup terkejut dengan kemampuannya. Tabib dan alkemis terkait erat satu sama lain, tetapi pada saat yang sama, itu juga bisa dianggap sebagai dua rute berbeda. Banyak tabib berfokus pada pengobatan orang, sedangkan alkemis bertanggung jawab untuk memperbaiki obat. Keduanya mungkin terkait satu sama lain, tetapi mereka tidak berasal dari bidang yang sama. Dibandingkan dengan tabib, alkemis bahkan lebih misterius dan tampak sangat kuat. Ini karena tabib memulai dari tingkat yang lebih rendah. Banyak orang biasa yang bisa menjadi tabib, tapi menjadi alkemis adalah cerita yang berbeda. Seseorang harus setidaknya berada di alam Xiantian untuk menjadi seorang alkemis. Di alam Xiantianlah seseorang akan mencapai api Xiantian dan mulai dapat memperbaiki pil obat. Tentu saja, sebenarnya, saya adalah seorang alkemis yang sangat kuat. Setidaknya untuk saat ini, saya belum melihat alkemis yang melampaui saya. Aku tidak percaya padamu. Seorang alkemis sejati tidak akan bertindak begitu sombong. Ucap Bei Ming Sui tersenyum. Itu karena mereka tidak percaya diri, jawab King Sui tersenyum. Kamu, di sisi lain, terlalu percaya diri pada dirimu sendiri. Setelah seharian berinteraksi dengan Bei Ming Sui, King Sui menjadi sangat dekat dengannya. Jadi, membuat lelucon yang tidak berbahaya juga membantu mencerahkan suasana hati. Bagaimana kalau kamu mengambil pil obat yang kamu saring sendiri dan buktikan kepada kami bahwa kamu benar-benar seorang alkemis yang hebat? Ucap Yu Sixuan tersenyum. Baik, bagaimanapun, kita cukup dekat satu sama lain. Itu tidak sepenuhnya tidak dapat diterima bagi saya untuk memberi kalian keberuntungan. King Sui tersenyum saat dia mengeluarkan dua pil peluang. Ini adalah pil peluang. Berapa banyak yang bisa Anda peroleh darinya tergantung pada keberuntungan Anda.
Saya baru saja menyempurnakannya baru-baru ini. Saat ini, King Sui memiliki beberapa pil peluang bersamanya. Orang hanya diizinkan mengambil satu dalam hidup mereka. Jadi, tidak ada gunanya dia menyelamatkan mereka. Pil obat ini memiliki ki spiritual yang melimpah dan juga penampilan yang cukup bagus. Aku ingin tahu apakah itu benar-benar misterius seperti yang kamu katakan. Bei Ming Sue melihat pil peluang dan berkata sambil tersenyum. Ada banyak pil obat biasa dengan penampilan luar yang bagus. Pada saat yang sama, pil obat yang baik juga tidak akan mengungkapkan ki spiritual mereka dari penampilan mereka. Jadi, sangat sulit untuk menilai apakah pil obat itu baik atau buruk dari penampilannya, kecuali orang yang mengamatinya adalah seorang alkemis yang kuat atau seseorang dengan bakat bawaan yang baik. Langit mulai gelap, mereka berkemah di gua gunung untuk beristirahat pada hari itu. Atau lebih tepatnya, itu hanya bisa disebut sebagai area kecil di permukaan gunung. Kedua gadis itu tidak meragukan King Sui, jadi mereka memakan pil peluang. Setelah 1 jam, kedua gadis itu memandang King Sui dengan tidak percaya. Kekuatan mereka telah melampaui 10 miliar Dao Force. Namun, mereka tidak bisa menembus ke tingkat ke-8 ilahi. Tampaknya masih ada jalan panjang sebelum mereka dapat menerobos dari tahap akhir ketuhanan tingkat ke-7. Kedua gadis itu sudah berada di tahap akhir dari ketuhanan tingkat ke-7 sebelum ini. Sekarang, meskipun kekuatan mereka 2 kali lebih kuat, mereka masih belum mendapatkan kesempatan untuk menerobos ke tingkat ke-8 alam ilahi. Meski demikian, mereka masih cukup puas dengan apa yang mereka dapatkan. Sekarang, kedua gadis itu juga tidak tahu bagaimana mereka harus menggambarkan King Sui. Seorang pejuang yang kuat, tabib sekaligus alkemis. Yu Sixuan bahkan tahu bahwa dia mampu membuat makanan enak, bahkan lebih profesional daripada yang bisa disiapkan oleh juru masak profesional. Apalagi yang dia tahu. Kedua gadis itu mulai merasa penasaran dengan pria ini. Bagaimana seseorang bisa begitu baik dalam banyak hal. Pada saat ini, kedua gadis itu mengingat apa yang dikatakan King Sui sebelumnya, tidak ada alkemis yang lebih kuat dari saya. Dia sepertinya mengatakan yang sebenarnya. Bei Ming Sue tersipu. Sebelum ini, dia bahkan mengatakan bahwa dia sombong. Jangan lihat aku seperti itu. Saya sudah menikah, kata King Sui sambil merangkul bahunya sendiri. Mati. Kedua gadis itu selaras dalam hal itu. King Sui, aku akan membuat makanan sekarang. Yu Sixuan tersenyum dan berkata. King Sui menggelengkan kepalanya. Tidak perlu itu. Saya bisa menyiapkannya kapan saja saya mau. Ayo makan sesuatu yang berbeda malam ini. Ketika King Sui selesai berbicara, dia mengeluarkan meja dan kursi bersama dengan beberapa panci dan panci. Ada valet claypot dari terakhir kali. Sumpit dan mangkuk yang diambilnya terbuat dari batu giok. Selanjutnya, King Sui mengambil beberapa ikan dari alam. Ini termasuk ikan trout pelangi dan kura-kura. Selain hidangan ikan, ia juga menyiapkan sup kura-kura yang segar dan nikmat. Hanya rasanya yang sudah mengejutkan para gadis. Bagaimanapun, Yu Sixuan sudah tahu bahwa dia pandai memasak. Oleh karena itu, dia merasa tidak perlu menyembunyikannya. Selain itu, jika dia menjalin hubungan yang baik dengan Bei Ming Sue, Luan juga akan menerima lebih banyak perawatan dari Istana Abadi Dunia Bawah Utara. Meskipun Luan mungkin kuat, dia belum memiliki cukup pengalaman praktis. Ketika ketiganya duduk bersama untuk makan malam, kedua gadis itu diam hampir sepanjang waktu. Mereka makan dengan sangat cepat. Terlepas dari semua itu, mereka tetap terlihat sangat elegan. Wanita cantik, begitulah mereka. Meskipun cara makan mereka sedikit vulgar, mereka akan tetap terlihat manis. Seperti pepatah, jika seorang wanita cantik bertingkah vulgar, itu dianggap menawan. Jika seorang wanita jelek melakukan hal yang sama, dia akan dianggap sebagai wanita jantan. Kedua gadis itu hanya berhenti makan saat mereka kenyang. Mereka masih tampak ingin makan lebih banyak sambil melihat ke meja. Sayangnya, perut mereka tidak memungkinkan mereka untuk masuk lagi. Ini terlalu enak,
King Sui, terima kasih, aku kenyang sekarang. Bei Ming Sue menatap King Sui dengan ekspresi kesal dan berkata. Jantung King Sui berdebar kencang. Wanita ini, tolong jangan lihat aku dengan mata itu, kebaikan hati wanita ini tak terlukiskan. Jika dia mendeskripsikannya dengan istilah dari inkarnasi sebelumnya, dia akan berada di level dewi. Bagi seorang wanita untuk memiliki tampilan yang pahit, seolah-olah King Sui bertindak tidak bertanggung jawab setelah berhubungan seks dengannya. Apa kau tidak senang setelah mengizinkanku meningkatkan kualitas makananmu? King Sui tersenyum. Senang, saya sangat senang. Namun, apa yang harus saya lakukan di masa depan? Aku takut mati kelaparan. Bei Ming Sue tampak lebih pahit sekarang. King Sui menghindari kontak mata dengannya karena dia tidak berani menatapnya secara langsung. Selain itu, dia takut tulangnya akan menjadi lunak. Anda bisa mulai dengan tidak minum air selama setengah bulan atau mungkin sedikit lebih lama dan mengisi perut Anda hanya dengan buah-buahan. Setelah beberapa saat, ketika Anda mulai makan lagi, Anda akan menemukan makanan yang Anda makan menjadi luar biasa lezat, sedemikian rupa sehingga rasanya lebih enak daripada yang Anda makan hari ini. King Sui mengatakan yang sebenarnya. Saya tidak peduli. Pastikan untuk mengisi perut saya selama sebulan ini. Bei Ming Sue memutar matanya dan berkata. King Sui mengakui bahwa dia memiliki pemikiran yang murni. Namun, apa yang dia katakan masih membuat jantungnya berdebar kencang. Apa yang dia maksud dengan memastikan untuk mengisi perutnya bulan ini? Makan dia. Secara alami, Bei Ming Sue tidak akan tahu tentang pikiran untuk tidur bersama. Atau, dia pasti akan kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Yu Sixuan tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Bei Ming Sue memandang Yu Sixuan, saudari Xuan, kamu sepertinya tidak terkejut sama sekali. Apakah itu berarti Anda tidak ingin makan makanan yang dia buat di masa depan? Hehe, saya juga bisa membuat makanan yang dia siapkan. Kakak Sui telah memberi saya cukup banyak bahan. Aku juga bisa membuat makanan yang rasanya sama enaknya dengan miliknya. Yu Sixuan terkekeh. King Sui tidak bisa berkata-kata. Tidak kusangka ada saat-saat ketika wanita begitu genit. Siapa yang mengira dia akan memanggilnya kakak Sui? Ini adalah wanita yang sangat dewasa dan menawan. Namun, prestasinya itu hanyalah semacam keanggunan. Seringkali, dia terlihat dingin dan bangga, tetapi tanpa dia sadari. Terkadang, dia juga memancarkan semacam pesona yang mempesona dan seksi. Begitu Bei Ming Sue mendengar apa yang dia katakan, dia mengalihkan pandangannya ke King Sui, kamu tidak boleh terlalu bias. Aku juga temanmu. King Sui tersenyum dan berkata, dia adalah wanitaku. Hei, hei, hei. Jangan bicara omong kosong. Saya tidak. Yu Sixuan tersipu dan melotot ke King Sui. Jika dia tetap diam tentang itu, Bei Ming Sue pasti akan yakin bahwa mereka berada dalam hubungan seperti itu satu sama lain. Maksud saya, kami telah bergabung. Di satu sisi, kita bisa dianggap sebagai sekutu. Apa yang kamu pikirkan? King Sui tersenyum dan berkata. Yu Sixuan tahu bahwa dia telah dibodohi oleh pria ini. Dia menggumamkan beberapa kata, dasar pria pelit. Bei Ming Sue memandang King Sui sebelum melirik ke arah Yu Sixuan. Dia tetap diam. Akhirnya, King Sui tersenyum dan berkata, baiklah, baiklah, aku akan memberimu beberapa bahan begitu kita keluar dari sini. Saya masih memiliki beberapa dari mereka yang disimpan dengan saya. Mendengar itu, Bei Ming Sue mengungkapkan senyuman puas. Meskipun para pejuang tidak perlu makan setiap hari, mereka tidak bisa melepaskan hidup mereka dari makanan. Banyak pejuang akan makan 3 kali sehari. Sejujurnya, setiap kali mereka makan adalah semacam kepuasan bagi mereka. Itu adalah pengalaman mencicipi berbagai jenis makanan dari tempat berbeda. Banyak orang mengejar makanan enak seperti mereka mengejar wanita cantik. Makanan dan seks adalah 2 hal terpenting dalam hidup seseorang. Yang pertama bisa menjamin seseorang untuk terus hidup. Yang terakhir, di sisi lain, memastikan bahwa kehidupan dapat diteruskan. Tanpa disadari,
3 hari berlalu. Selama beberapa hari ini, mereka akan berkumpul dengan yang lain setiap hari. Mereka juga akan mencoba menemukan harta karun sendiri. Setiap orang berhasil mendapatkan beberapa barang yang layak. Namun, ada orang yang terluka, tetapi dialah yang paling banyak mendapat manfaat. Dia berhasil menjinakkan binatang spiritual, Violet Flame Ice Snow Beast. Binatang spiritual dengan atribut es dan api. Kekuatannya berada pada level kelas ilahi, dan kemampuannya secara keseluruhan tidak ditentukan. Jumlah kekuatan yang mampu dilepaskannya bahkan melampaui para pejuang di tingkat tengah ketujuh alam ilahi. Orang yang menerima Violet Flame Ice Snow Beast adalah Sikeng Tianlong dari klan Sikeng. Pria paruh baya itu adalah kepala klan berikutnya dari klan Sikeng. Alasan mengapa dia bisa menjinakkan binatang spiritual ini adalah karena dia memiliki jimat abadi penjinak binatang yang legendaris di tangannya. Dengan itu, dia mendapatkan banyak uang dari perjalanan ini. Hanya Violet Flame Ice Snow Beast yang cukup untuk membuat perjalanannya sepadan. Violet Flame Ice Snow Beast adalah binatang spiritual. Kehebatan pertahanannya, serta kecepatannya, memungkinkannya melampaui banyak binatang iblis biasa. Selain memiliki 2 atribut, ia dapat menggunakan Ice Flame Burst yang sangat kuat. Itu juga sangat kuat dalam menggunakan 5 elemennya. Ketika dikombinasikan dengan Sikeng Tianlong, kemampuannya dalam pertempuran yang sebenarnya bisa dikatakan tidak terkalahkan di antara para pejuang di tahap tengah ketujuh tingkat ilahi. Bahkan prajurit yang baru saja menerobos ke tahap akhir ketujuh tingkat ilahi tidak akan memiliki kesempatan untuk melawannya. Violet Flame Ice Snow Beast memiliki panjang sekitar 30 meter dan tinggi 7 meter. Seluruh tubuhnya berwarna putih, dan hanya keempat cakarnya yang berwarna ungu. Mereka menyala dengan nyala ungu. Kepalanya menyerupai naga karena ada tanduk yang tumbuh darinya. Ekornya seperti ekor ular. Itu sangat tebal dan sepertinya 2 kali lebih panjang dari tubuhnya. Ekornya panjangnya hampir 100 meter. Ketika Bei Mingsue dan Yu Sixuan melihat Violet Flame Ice Snow Beast, mereka tidak bisa menahan tatapan kagum. Bagaimanapun, binatang spiritual sejenis itu sangat sulit untuk dijinakkan. Kecerdasan yang lebih tinggi yang dimiliki binatang spiritual, semakin sulit untuk dijinakkan. Kecuali jika membiarkan orang menjinakkannya dengan kemauannya sendiri atau orang yang mencoba menjinakkannya memiliki kekuatan yang luar biasa. Selama beberapa hari ini, hal-hal yang paling banyak dikumpulkan King Sui dan para gadis hanyalah tanaman obat. Namun, mereka juga mendapatkan beberapa biji dan membunuh beberapa binatang iblis yang kuat. Hanya itu yang mereka dapatkan. Mereka tidak menerima sesuatu yang sangat baik. Lihat, ada gua di depan kita. Bei Mingsue menunjuk ke depan. Ada sangat sedikit gua di sini. Awalnya, area kosong yang mereka temukan tidak dianggap sebagai gua. Dengan demikian, itu dikecualikan darinya. Sebenarnya, ini adalah gua pertama yang mereka masuki. Itulah mengapa Bei Mingsue sangat gelisah dan bahagia. Ayo pergi dan lihat. Namun, kami harus tetap waspada karena kami telah memasuki wilayah berbahaya. King Sui mengingatkan mereka sebelum memimpin mereka ke depan. Ya, saya bisa merasakan aura binatang iblis. King Sui berhenti dan melihat ke pintu masuk gua. Aura yang dia rasakan keluar tepat dari tempat itu. King Sui menatap pintu masuk gua dan merasakan aura binatang mendekati mereka. Aura ini sangat kuat dan ganas. Namun, King Sui tidak khawatir. Dia merasa bahwa dia harus bisa menghadapinya. Tapi tidak peduli apa, ini masih bagian internal dari tanah spiritual. Dia tidak akan tahu bahaya macam apa yang menantinya. Ho, raungan yang menggetarkan surga terdengar. Sesosok muncul di pintu masuk gua. King Sui tercengang pada saat dia melihat hal itu. Itu adalah binatang iblis. Itu tidak terlihat besar dan hanya lebih besar dari binatang pembunuh naga sekitar 2 kali. Namun, itu jauh lebih tebal dari binatang pembunuh naga. Seluruh tubuhnya berwarna merah menyala. Kepalanya menyerupai singa, tetapi di saat yang sama, ia juga terlihat seperti kepala naga.
Ada tanduk di kepalanya. Secara keseluruhan, itu terlihat agak lucu. Tubuhnya memancarkan aura naga yang kuat. Setelah meliriknya sebentar, King Sui mulai berpikir kuat bahwa itu tampak seperti eksistensi yang ada dalam legenda, yaitu binatang keberuntungan, kirin api. Orang-orang dari zaman kuno memperlakukan kirin sebagai hewan yang murah hati dan penuh keberuntungan. Binatang jantan dikenal sebagai Ki, sedangkan rekan wanitanya dikenal sebagai Rin. Kirin berbeda dari Pixius. Kirin adalah binatang dewa yang membawa kemakmuran, kedamaian, dan umur panjang. Ada mitos yang mengatakan bahwa Kirin memberkati orang dengan anak. Kirin memiliki kepala naga, tubuh kuda dan sisik ikan. Kirin adalah binatang ilahi yang dikaitkan dengan api. Tentu saja, King Sui tidak yakin apakah binatang yang dilihatnya di depannya adalah Kirin. Namun, dia masih sedikit gelisah. Bagaimanapun, orang-orang dari Tiongkok selalu sangat menyukai hal-hal seperti naga ilahi yang asli, 4 binatang dewa dan juga binatang buas. Kirin adalah binatang yang membawa kemakmuran. Itu dikatakan memberi orang anak-anak dan keberuntungan. Meski ukurannya hanya rata-rata, aura kuat bisa dirasakan memancar dari tubuhnya. Meskipun King Sui tidak yakin dengan kekuatan pastinya, dia dapat memastikan bahwa itu pasti lebih kuat daripada Bei Ming Sue dan Yu Sixuan. Kekuatannya kira-kira sekitar 20 miliar Dao Force. Saat ini tidak diketahui apakah seseorang dapat menembus ke tingkat ke-8 ilahi dengan kekuatan ini, tetapi dipastikan bahwa ini pasti di luar kemampuan kedua gadis itu. Bagaimanapun, prajurit manusia biasanya tidak dapat mengalahkan binatang yang berada pada level yang sama dengan mereka. Binatang iblis ini sangat waspada ketika melihat King Sui. Demikian pula, King Sui juga melihat ke belakang. Tanpa ragu, ini pasti binatang spiritual. Selain itu, tampaknya belum mencapai usia dewasa. Untuk berpikir bahwa itu sudah memiliki kekuatan yang menakutkan bahkan sebelum dia menjadi dewasa sepenuhnya. Eksistensi macam apa ini? Kemungkinan bahkan para prajurit dari suku naga sejati, yang peringkat di depan dalam suku mereka, mungkin tidak lebih kuat dari binatang iblis ini ketika menyangkut bakat bawaan mereka. Tiba-tiba, King Sui muncul dengan pikiran untuk menjinakkan binatang buas ini. Biasanya, orang akan melakukan hal yang kasar dalam hal menjinakkan binatang. Cara lain adalah menghabiskan waktu dengan binatang iblis yang baru saja menetas dari telur. Alternatif terakhir adalah dengan menjinakkan bayi binatang. Jauh lebih mudah menjinakkan binatang sebelum menjadi dewasa. Namun, tentu saja, tidak ada metode yang bisa dibandingkan dengan menjinakkan binatang begitu menetas, karena itu adalah metode termudah. Khususnya dalam kasus binatang spiritual. Semakin dewasa mereka, semakin sulit untuk menjinakkan mereka. Kecuali jika mereka memutuskan untuk mengakui pemiliknya sendiri. King Sui perlahan mendekatinya. Dia tidak tahu apakah dia bisa memblokir serangan musuh dengan kekuatan pertahanannya saat ini, tapi dia merasa itu seharusnya tidak menjadi masalah. Selain itu, King Sui juga memegang pil obat di tangannya. Itu adalah pil binatang suci tertinggi. King Sui adalah orang yang muncul dengan nama itu. Di masa lalu, pil paling awal yang dia dapatkan adalah pil binatang suci. Kemudian, dia berhasil memperbaiki beberapa pil binatang suci tingkat tinggi. Sampai sekarang, King Sui sudah memiliki pil binatang suci tertinggi. Tanpa ragu, efeknya menjadi semakin kuat dengan setiap peningkatan. Namun, sejauh ini, King Sui tidak pernah sekalipun menggunakan pil binatang suci tertinggi. Pil binatang suci justru adalah pil obat yang digunakan untuk menjinakkan binatang iblis. Ah, binatang spiritual, aku selalu ingin menjadi milikku. Yu Sixuan memandang binatang iblis itu dengan mata yang sepertinya dia sangat ingin mendapatkannya. Aku juga menginginkannya. Bei Ming Sue sedang melihat binatang iblis itu. Jauh di lubuk hatinya, dia benar-benar merindukan binatang itu. Secara alami, King Sui bisa mendengarnya. Mengesampingkan apakah dia mampu menjinakkannya atau tidak untuk saat ini, bahkan jika dia memilikinya, dia tidak bisa memberikannya kepada orang lain.
Dia juga membutuhkannya untuk dirinya sendiri. Untuk saat ini, binatang pembunuh naga adalah satu-satunya binatang yang bisa dia keluarkan, apalagi dia tidak berhubungan dengan dua wanita itu. Jika wanitanya yang ada di sini bersamanya, dia akan memberikannya kepada mereka tanpa ragu-ragu. Tentu saja, pemikiran ini tidak berarti bahwa King Sui bermaksud menjadikan kedua wanita itu miliknya. Bukan karena dia tidak menyukai wanita cantik, juga bukan karena Bei Ming-sue dan Yu Sixuan tidak cukup cantik. Di dalam hatinya, dia selalu punya pikiran. Meskipun mungkin ada banyak wanita cantik di seluruh dunia, dia seharusnya tidak berharap memiliki setiap wanita yang dia temui. Mungkinkah dia meminta setiap orang untuk menjadi miliknya? Apalagi dia sudah memiliki banyak wanita yang menjadi istrinya. Dia merasa bahwa meningkatkan jumlah istri yang dia miliki tidak adil bagi mereka. Pada saat King Sui menyerang sekali lagi, binatang iblis itu sudah melepaskan serangannya. Itu membuka mulutnya dan menembakkan bola api ke arah King Sui. Itu adalah nyala api yang cerah dan indah. Nyala api tampak seperti hidup. Meskipun tidak terlalu besar, itu mengeluarkan energi elemen yang hebat. Ekspresi King Sui menjadi berat. Dia mengangkat tangannya dan membalas nyala api dengan primordial flame-nya. Hong. Sama seperti sebelumnya, King Sui berada dalam situasi yang sulit dan tidak bisa berbuat apa-apa selain mundur. Primordial flame-nya tidak cukup untuk melawan-lawan. Jika bukan karena kemampuannya untuk menahan hingga 70% serangan yang dikaitkan dengan api, dia akan segera dirugikan hanya dengan satu bentrokan. King Sui mengulurkan tangannya dan memanggil binatang pembunuh naga. Begitu binatang pembunuh naga muncul, itu segera mengurangi kekuatan binatang iblis ini sebesar 20%. Memang, itu memiliki darah suku naga. Selanjutnya, King Sui membentuk segel berlian dengan kedua tangannya. Segel Buddha yang bersinar dengan cahaya keemasan segera muncul di depan King Sui. Segel Buddha emas yang bermartabat memberikan aura yang luar biasa. Bahkan King Sui sendiri kagum karenanya. Seni tertinggi Buddha tidak menurunkan namanya sebagai teknik tertinggi. King Sui merasakan kehangatan saat melepaskan segel berlian. Rasanya seolah-olah dia telah mengenakan baju besi. Dia merasakan rasa aman yang tidak bisa dijelaskan oleh kata-kata. Kedua wanita muda itu membeku karena terkejut. Sepertinya mereka mungkin meremehkan pria ini. Apalagi yang dia tahu. Sebelum ini, teknik bertarungnya yang tidak biasa ketika dia berada di platform sudah membuat banyak orang kagum. Dia berhasil mengalahkan mereka sambil menjaga auranya agar tidak bocor, dan sekarang, dia mendemonstrasikan teknik bela diri semacam itu. Ketika binatang iblis itu menyadari bahwa apinya gagal melukai King Sui, ia segera mulai menyemburkan 3 api lagi. King Sui mengangkat tangannya dan mencambuk api yang masuk dengan primordial flame dragon whip miliknya. Api binatang iblis ini terkunci pada sasarannya. Itu tidak bisa dihindari. Meskipun usahanya untuk menghindari 2 dari mereka, api terakhir masih berhasil menyerang King Sui. Namun, King Sui merasakan sensasi hangat di sekujur tubuhnya. Dia sepertinya tidak terluka. 70% dari penyerapan api, dikombinasikan dengan segel berlian dan kehebatan pertahanannya yang sudah tangguh, nyala api ini tidak dapat menyebabkan goresan pada King Sui. Setelah melihat bahwa apinya tidak berguna melawan King Sui, binatang iblis itu mengeluarkan raungan marah. Setelah itu menyerbu ke arah King Sui seperti sambaran petir. Saat King Sui hendak bereaksi, serangan binatang buas itu sudah sampai padanya. Cepat, itu terlalu cepat. King Sui benar-benar kagum karenanya. Akan sangat bagus jika binatang pembunuh naga memiliki kecepatan seperti ini. Itu pasti akan berubah menjadi mesin pembunuh manusia. King Sui segera terpesona. Namun, dia merasa bahwa dia tidak menderita luka apapun, juga tidak ada cahaya keemasan yang muncul. Dia menghela nafas lega. Jika ini masalahnya, dia mungkin bisa menangani binatang iblis itu. Bukan karena binatang iblis ini tidak kuat. King Sui yang kekuatan pertahanannya terlalu kuat.
Ditambahkan bahwa binatang itu dikaitkan dengan api, itu bisa dianggap telah benar-benar ditekan oleh King Sui. Namun, King Sui merasa ada cukup banyak keberadaan yang bisa dia tekan. Bagaimanapun, ini ada hubungannya dengan kemampuannya. King Sui belum menggunakan Art of Pursuing dan Emperor's Key, atau kecepatan binatang itu akan sangat berkurang. Segel kebijaksanaan Buddha. King Sui mengulurkan tangannya dan sekali lagi membentuk segel. Segel Buddha yang cerah segera mengenai tubuh binatang iblis itu. King Sui terkejut bahwa segel itu benar-benar menyebabkan binatang iblis itu terhuyung-huyung saat itu menyerbu ke arahnya. King Sui benar-benar terkejut melihat ini. Segel kebijaksanaan Buddha seharusnya hanya mengurangi kekuatan ofensif musuh. Dia tidak pernah menyangka hal itu benar-benar membuat lawan goyah ketika celah kekuatannya begitu besar. Ini memang kejutan besar baginya. Mungkinkah kemampuan ini mirip dengan tangan penangkap naga? Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.